Seperti inilah ribuan pelamar kerja yang rela antri hingga berdesakan di depan salah satu toko di Jalan Siliwangi, Cianjur, Jawa Barat. Para pekerja datang sejak subuh hingga siang hari. Didominasi para pelamar pekerja ini merupakan fresh graduate baik SMK maupun SMA. Diketahui toko yang berjalan di bidang fashion, makanan, sembako, dan lainnya merekrut sebanyak 50 karyawan untuk ditempatkan di posisi kasir, konten kreator, bagian gudang, dan pramuniaga. Tidak hanya datang dari dalam kota, para pelamar juga datang dari Bogor, Sukabumi, dan Pangandaran. Sebetulnya untuk rencana awal itu kan kita walk-in interview ya, jadi pas melamar langsung diinterview di hari yang sama gitu. Cuman diinformasikan dari satpam katanya jam 5 subuh udah pada datang, dan pas kita datang juga wah lebih dari 1.000 sih. Rencana sih nggak sampai 500 gitu, ternyata di luar ekspektasi kayak gitu. Pihak toko akan terus berupaya dan menyeleksi para pelamar dalam kurun waktu 1 minggu ke depan. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Iksan, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa, mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim tiba di Kejaksaan Agung untuk memenuhi panggilan sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook. Boleh Pak, statement sedikit Pak. Ya, Nadiem Makarim tiba di gedung Jampitsus Kejagung pada pukul 9 pagi tadi. Nadiem tiba ditemani kuasa hukumnya Hotman Paris Hutapea. Nadiem juga membawa sejumlah berkas dalam pemeriksaan. Hari ini merupakan kali kedua Nadiem diperiksa penyidik dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop senilai 9,9 triliun rupiah. Pada pemeriksaan sebelumnya 23 Juni lalu, Nadiem diperiksa selama 12 jam. Untuk informasi terkini kita sudah terhubung dengan Jessica Winoto di Gedung Kejaksaan Agung Jakarta. Selamat pagi Jessica, apa yang didalami Kejaksaan Agung ini dalam pemeriksaan kedua Nadiem? Ya, selamat pagi Togi, Yasmin, dan juga pemirsa. Untuk terkait informasi dari pemeriksaan kedua Nadiem Makarim selaku saksi, yaitu ex-Menteri Dikbudristek di kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook periode 2019 hingga 2022 di wilayah Kemendikbudristek ini masih sama dengan pemeriksaan yang pertama, yaitu sebagai saksi dan untuk meminta kelengkapan berkas lebih lagi untuk memberikan keterangan terkait dari segi fungsi-fungsinya selama pengawasan saat kejadian pengadaan laptop berbasis Chromebook ini terjadi di periode 2019 hingga 2022. Dan memang Togi, Yasmin, dan juga pemirsa, kami sampaikan bahwa pemantauan kami tadi Nadiem bersama tim kuasa hukumnya, yaitu salah satunya Hotman Paris, tiba di Gedung Bundar Jampitsus Kejaksaan Agung Republik Indonesia pada pukul 9 pagi dan hanya tersenyum sambil menyapa teman-teman media yang ada di sini. Tetapi di saat kami meminta statement lebih lanjut, ia tidak berkenan sambil memberikan gestur tangan yang mengisyaratkan bahwa ia akan mengikuti proses pemeriksaan terlebih dahulu pada hari ini. Dan juga Togi, Yasmin, dan juga pemirsa, dapat kami sampaikan bahwa sebelumnya Nadiem dijadwalkan untuk diperiksa kedua kalinya pada hari Selasa yang lalu, yaitu tepatnya di tanggal 8 Juli 2025. Tetapi informasinya Nadiem tidak dapat memenuhi panggilan pemeriksaan tersebut sehingga diminta jadwalkan ulang pada hari ini. Dan juga informasinya Togi, Yasmin, dan juga pemirsa, dapat kami sampaikan bahwa tepat di hari Selasa 8 Juli 2025 yang lalu, tim penyidik juga telah melakukan penggeledahan di kantor Gotoh dan adanya dugaan Jampitsus ada kaitan investasi Google ke Gotoh yang berkaitan dengan pengadaan laptop berbasis Chromebook ini. Dan atas aksi penggeledahan ini pun tim penyidik berhasil mengamankan beberapa barang bukti, yaitu berupa fisik dan juga digital, yaitu untuk fisik berupa dokumen dan digital berupa
berupa flash disk. Dan juga atas penggeledahan ini, tim penyidik Kejaksaan Agung Republik Indonesia telah memeriksa 2 orang dari pihak Gotoh di tanggal 14 Juli 2025, yaitu ex-CEO Gotoh yang bernama Andre Sulistyo dan juga pemilik Gotoh Melisa Siska Juminto. Dan atas hasil pemeriksaan ini pun berguna untuk melengkapi berkas pemeriksaan Nadiem pada hari ini. Dan untuk pemeriksaan pertama, bila kita kilas balik Togi, Yasmin dan juga pemirsa, bahwa Nadiem pertama kali diperiksa oleh tim penyidik Kejaksaan Agung Republik Indonesia yaitu pada tanggal 23 Juni 2025 yang berjalan selama 12 jam. Dan juga informasinya bahwa ia masih datang sebagai saksi dan memberikan keterangan dari segi fungsi pengawasan sebagai menteri pada saat pengadaan laptop berbasis Chromebook ini terjadi di wilayah Kemendikbudristek periode 2019 hingga 2022. Dan juga Yasmin, Togi dan juga pemirsa, dapat kami sampaikan selama proses dan korupsi berbasis Chromebook, pengadaan laptop berbasis Chromebook ini di wilayah Kemendikbudristek masih belum adanya penetapan tersangka, dan juga untuk nilai kerugian negara yang dihasilkan dari kasus ini pun masih belum diketahui. Artinya masih dalam proses penghitungan. Tetapi bila kita melihat dari anggaran pengadaan laptop berbasis Chromebook ini sebesar 9,9 triliun rupiah. Dan juga Togi, Yasmin dan juga pemirsa, dapat kami sampaikan untuk perkembangan situasi di Gedung Bundar Japisus Kejaksaan Agung Republik Indonesia ini kami akan terus pantau, khususnya di saat Nadiem selesai menjalani proses pemeriksaan yang kedua pada hari ini. Sementara itu, Togi, Yasmin. Baik, terima kasih Jessica Winoto atas informasinya, melaporkan langsung dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia, dan selamat bertugas kembali. Bisa Sekjen PDIP Hasto Kristianto hari Senin menjalani sidang replik kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan. Hasto menyebut replik yang dibacakan jaksa tidak menjawab isi pledoinya terkait dugaan kriminalisasi dan penyelundupan fakta. Ya, dalam sidang yang digelar hari Senin kemarin, Hasto menyoroti replik jaksa yang tidak menanggapi fakta-fakta yang ia ungkap dalam pledoi atau nota pembelaan, terutama terkait dugaan kriminalisasi dan penyelundupan fakta. Hasto menilai jaksa penuntut umum hanya mengulangi argumen lama dan menggiring opini publik dengan menghadirkan saksi dari internal KPK yang seakan menjadi saksi fakta. Menurut Hasto, berita acara pemeriksaan atau BAP yang diungkapkan dalam sidang justru mengandung fakta palsu yang ia yakini menjadi dasar dakwaan dan tuntutan yang lemah. Sebelumnya, jaksa penuntut umum dari KPK menuntut Hasto Kristianto dengan hukuman penjara selama 7 tahun. Hasto dinilai terbukti melakukan suap terkait pergantian antara waktu atau PAW anggota DPR RI serta menghilangi penyidikan. Dari replik tadi terlihat bahwa terhadap fakta-fakta yang kami sampaikan, adanya rekayasa dan juga penyelundupan fakta serta kriminalisasi, ternyata tidak mampu dijawab oleh penuntut umum. Bahkan kemudian terjadi penggiringan opini bahwa saksi-saksi dari internal KPK itu sepertinya adalah saksi fakta terhadap kejadian operasi tangkap tangan. Padahal yang terjadi sebenarnya mereka dihadirkan dengan suatu berita acara pemeriksaan di mana di dalam BAP itu mengungkapkan suatu fakta-fakta yang diselundupkan, suatu fakta-fakta palsu yang berasal dari BAPK, dan itulah yang menjadi dasar dari pembuatan surat dakwaan dan surat tuntutan, dan seluruh argumentasi yang kami sampaikan di dalam pledoi tidak mampu dijawab oleh jaksa penuntut umum. Karena itulah kami meyakini bahwa melalui pengadilan ini hakim akan mengambil keputusan-keputusan berdasarkan fakta-fakta hukum, di mana sudah ada 3 persidangan, nomor 18, nomor 28 tahun 2020 dan persidangan kali ini. Dan kami akan mempersiapkan dupliknya dengan sebaik-baiknya sekaligus sebagai suatu pendidikan politik
tentang bagaimana keputusan harus diambil berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada di persidangan, bukan berdasarkan asumsi dari penuntut umum. Terima kasih. Merdeka.